sampah menjadi masalah yang sangat serius buat bumi ini, dan sampah yang bertumpuk luar biasa itu, ribuan ton sampah itu berakibat buruk bagi bumi. Nah, kita bisa berpartisipasi untuk memperbaiki bumi kita ini, satu-satunya tempat kita tinggal ini, dengan cara mengelola sampah dari rumah. Sebenarnya diksi buanglah sampah pada tempatnya itu sudah saatnya diubah menjadi kelola sampah dengan benar. Kita mengelola sampah dengan dimulai dari memilah sampah dari rumah, antara sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik itu menyumbang sampah terbesar yang dibuang di tempat-tempat pembuangan sampah. Nah, sampah rumah tangga kita bisa kelola dengan cara pengomposan untuk sampah organik. Banyak cara bisa dilakukan untuk mengkompos. Nah, 3 diantaranya kita akan peragakan di sini. Ini adalah lubang biopori. Ya, kita bisa mengkompos dengan memasukkan sampah kita di lubang biopori. Kita membuat lubang biopori ini, ya, dilubangi sedalam kira-kira 1 sampai 1,5 meter. Nah, seperti ini. Kemudian diberi pralon, ya, ini ada pralonnya, ya, ada pralonnya, dan ini ada tutup. Nah, sampahnya kita bisa masukkan di sini. Kita masukkan sampahnya di sini. Sampah dapur ini, sisa-sisa dapur kita masukkan di sini sampahnya, ya. Kemudian kita tutup. Sudah, biarkan saja. Nah, setelah sampah ini penuh, kita tutup saja dan kita pindah ke biopori yang lain. Nah, setelah berapa waktu, ya, dalam waktu tertentu 2 bulan itu kira-kira sampah ini sudah akan menjadi kompos dan sudah bisa kita panen untuk media tanam. Apabila kita tidak punya biopori seperti ini, ya, kita bisa mengkompos dengan membuat biopori yang lain, yaitu biopori jumbo yang murah dan mudah juga dibuat dengan bahan daur ulang. Ini adalah biopori jumbo. Biopori jumbo yang kita buat dari materi recycle. Ini dari ember cat 25 kilo. Setelah kita potong jadi menjadi lubangnya atas bawah, kita membuat lubang di tanah dan kita masukkan ember cat itu di sini. Nah, kemudian, ya, 1 meter ini saya buat lubangnya. Kemudian sampah dapurnya, sampah organik kita masukkan sini. Nah, ini sangat besar ini biopori jumbo ini sangat besar, dan 6 bulan untuk satu family dengan 4 anggota rumah, ya, itu tidak 6 bulan belum penuh, ya, karena dia akan terus menyusut ke bawah, ya. Ini kemudian setelah penuh nanti kita akan tutup, dan sama seperti biopori kecil tadi kita akan biarkan saja, ya, dengan dalam jangka waktu tertentu kita bisa tengok, ya, itu sudah menjadi kompos. Nah, apabila mungkin kita tidak punya lahan, tidak bisa membuat biopori jumbo, bahkan biopori kecil, kita masih tetap bisa mengkompos dengan komposter. Rumah kita mungkin halamannya sangat sempit sekalipun, kita masih tetap bisa mendaur ulang sampah organik kita. Kita masih tetap bisa mengkompos. Caranya dengan ini, dengan komposter. Ini adalah tabung komposter. Di dalamnya ini ada ada saringannya. Ada saringan yang di dalam sini yang menjadi pemisah antara sampah yang sampah yang padat dengan yang cair. Nah, kita caranya mudah sekali mengkompos. Sisa-sisa sampah rumah tangga kita, sisa-sisa sampah dapur kita tinggal masukkan saja di komposter ini. Ya, kita tinggal masukkan saja di komposter ini. Kita kasih masuk, ya. Ini makan tulang ikan, duri ikan, ya, tulang, kemudian cangkang telur, ya, sisa sawi, ya, sisa brokoli, ya. Ini bisa kita masukkan di sini. Setelah kita masukkan sampah di sini, kita perlu semprotkan bioaktivator, ya. Kita perlu semprotkan mikroorganisme, ya, aktif. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mempercepat pelapukan sampah, mempercepat penguraian sampah yang di dalam tak ini. Kalau nggak disemprot bisa nggak mengkompos di sini? Bisa, tetapi tidak cepat terurai, akan sangat lama dan segera penuh, ya. Nah, ini setelah disemprot kemudian kita tutup. Nah, kita tutup. Ini muatnya banyak sekali, ya. Ini 1 tahun barangkali untuk satu keluarga dengan
4 anggota, ya, satu family dengan 4 anggota keluarga. Ini 1 tahun barangkali baru penuh. Nah, setelah masuk dan disemprot, ya, kan berproses di sini, menguraikan, ya, penguraian di sini. Nanti cairan dari sampah yang ada di sini ini akan turun ke bagian bawah, akan tersekat oleh saringan tadi. Nah, air dari resapan sampah yang ini tadi, airnya ini bisa diambil, cairannya. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah cairan dari sampah organik kita yang sudah kita masukkan. Airnya terpisah di bawah, sehingga sampah yang tadi sudah kita masukkan itu akan mengendap dan tidak cepat penuh karena sudah kita semprot tadi, ya. Setelah kita ambil baru kita tutup lagi seperti ini. Nah, cairannya ini bisa bermanfaat menjadi pupuk organik dengan dilarutkan terlebih dahulu di dalam dengan air, ya. Kemudian kalau apabila kita mengkompos dengan cara seperti ini, kadang-kadang masalahnya adalah memang kadang-kadang ada selalu, ya, ada belatung, ya, gitu. Dan kadang-kadang juga sedikit bau. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak tahan mungkin dengan bau, dengan basah yang ada di sini, ya, yang ada di sini, dan juga tidak berani lihat belatung itu, kita masih bisa mengkompos dengan cara yang lain. Apabila kita tidak punya cukup halaman untuk membuat rora atau membuat biopori, ya, kita masih tetap bisa mengkompos, ya. Kita tidak tahan juga dengan belatung, bau atau becek dari komposter, kita masih tetap bisa mendaur ulang sampah rumah tangga kita, ya, sampah dapur kita dengan sistem yang berbeda. Dengan cara apa? Dengan cara brown and green, yaitu menumpuk sampah yang basah dengan sampah organik kering, ya. Cara ini sangat mudah. Bahkan mengkomposnya bisa dilakukan di dalam rumah, di dekat dapur sekalipun tidak bau. Ini saya menyebutnya istilah ini dengan istilah mengkompos EP3, ya. EP3 itu anti bau, belatung, dan basah. Nah, bagaimana caranya? Apa yang dibutuhkan, ya? Kita hanya membutuhkan ember tertutup seperti ini. Nah, ember ini kemudian kita lubangi, ya. Kita lubangi, ya, ada lubangnya sih. Nah, kemudian kita juga membutuhkan ini alas untuk ember, ya. Yang pertama kita lakukan, kita memberi alas ini dengan brown, ya, brown sampah organik kering. Kasih, ya, ratakan, ya. Kemudian kita taruh ember ini. Setelah ember ini kita taruh, ember ini kita kasih brown lagi juga, dialasi dengan brown juga, ya, kasih brown juga. Ember ini kita alasi dengan brown. Nah, oke. Setelah kita beri brown, sampah dapur kita, sampah limbah rumah tangga kita buang semuanya di sini. Nah, greennya kita tuang. Setelah green tadi, sampah basah tadi kita tuang di sini, kita segera tutup dengan brown lagi, ya. Kita segera tutup dengan sampah kering lagi, organik kering. Nah, kemudian setelah itu kita tutup seperti ini. Kalau besok kita kasih sampah organik basah lagi, besok kita kasih green lagi, kita segera tutup dengan brown lagi. Nah, kalau sudah penuh, kita tutup, simpan selama 1 bulan, kira-kira ini sudah terurai, sudah bisa menjadi media tanam. Nah, setelah sebulan kita simpan, hasilnya akan seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Yang tadi kita simpan tadi, hasilnya seperti ini. Ini setelah sebulan saya simpan, ya, dari kombinasi brown dan green. Nah, inilah cara kita mengkompos dengan sistem EB3. Mudah sekali, ya. Terakhir, kali ini kita akan membuat mol.
mikroorganisme lokal. Nah, itu adalah cairan yang digunakan tadi ya, adalah bioaktif yang digunakan tadi untuk menyemprot komposter. Ketika tadi kita membuang sampah di komposter, kita perlu semprot pakai mikroorganisme aktif ya, pakai mikroorganisme lokal. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yang kita butuhkan adalah wadah, ini sekitar 1000 ml ya, wadah. Kemudian kita butuhkan lagi sisa-sisa buah-buahan. Sebenarnya membuat mol ini bisa dari banyak bahan ya, bisa dari bungur pisang, dari sisa nasi, dari sisa sayur, sisa-sisa buah, dari jerami, dari kotoran hewan juga bisa. Nah, tapi kali ini kita akan membuat dari sampah dapur, dari sisa sampah organik yang ada di rumah kita, rumah tangga kita ya. Kita butuhkan sisa-sisa buah-buahan, kemudian air cucian beras. Nah, ini yang baru ya, air cucian berasnya yang baru. Kemudian air kelapa, dan terakhir gula. Nah, bagaimana caranya? Ini kita masukkan sisa buah-buahan ya. Setelah kita potong-potong, kita cacah halus ya, kita masukkan ya, kira-kira setengah dari toples ini. Oke. Setelah itu kita beli gula ya, 2 sendok. Gula merah boleh ya, nggak harus gula pasir. Gula merah boleh, tetes tebu pun boleh ya. Kemudian setelah itu kita tambahkan air cucian beras. Air cucian beras ya. Nah, cukup. Terus kita beri air kelapa ya. Air kelapa dan air cucian beras ini dibutuhkan untuk pembiakan mikroorganisme ya, bakteri baik di dalam mol ini. Kemudian kita tutup. Setelah tutup, kita biarkan selama 2 minggu. Mol ini siap dipakai. Dengan 2 hari sekali kita buka sebentar untuk mengeluarkan darah. Nah, ini adalah mol yang sudah saya buat seminggu yang lalu. Kalau mol ini tanda sudah jadi, nanti aroma tape ya, baunya bau kecut ya, aroma tape seperti ini. Ini yang sudah saya buat 1 minggu ya, 1 minggu yang lalu. Nah, setelah 2 minggu udah jadi ya, kita saring, maka hasilnya seperti ini. Ini yang saya buat dari sisa-sisa buah nanas. Yang ini saya buat dari sisa-sisa buah naga. Hasilnya seperti ini. Nah, molnya hasilnya seperti ini. Nah, mol ini nanti yang kita gunakan dengan dilarutkan dengan air terlebih dahulu, digunakan untuk menyemprot komposter. Nah, bisa juga ini dipakai untuk menyiram tanaman ya, sebagai pupuk organik cair. Nah, jadi mengkompos intinya bisa dilakukan siapa saja. Setiap rumah tangga bisa melakukan pengomposan ya, dengan berbagai macam cara. Intinya adalah kemauan kita, kesungguhan kita untuk memperbaiki lingkungan, untuk memperbaiki bumi. Bumi kita hanya satu. Kalau bukan kita yang memperbaiki, siapa lagi? Semuanya bisa. The key is strong will.